Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah materi tentang bagaimana menggunakan Scratch untuk membuat sebuah simulasi bagaimana virus corona itu menular kepada orang lain. Di sini saya contohkan animasinya adalah sebagai berikut. Jadi yang merah diibaratkan adalah orang yang terinfeksi, sedangkan yang hijau adalah orang yang sehat. Dengan semakin banyak orang yang bergerak, maka semakin mudah virus itu menginfeksi kepada orang-orang yang sehat. Saya contohkan di sini, ada orang yang hijau yang tidak bergerak, ada orang yang hijau bergerak. Baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, apabila tersentuh yang terinfeksi di sini, maka dia akan ikut terinfeksi. Nah, untuk membuat permainan ataupun membuat sebuah animasi seperti ini menggunakan Scratch, Anda bisa ikuti tutorial saya sebagai berikut. Kita mulai dengan file new, membuat lembar baru. Kemudian sudah ada bawaan satu sprite, yaitu berupa sprite kucing yang harus kita hapus terlebih dahulu, di close. Kemudian untuk membuat sprite bola, klik choose a sprite di sini. Kemudian gunakan ball. Nah, daripada kita menggambar sendiri, mending menggunakan yang sudah ada. Kemudian masuk ke custom. Di sini ada 5 custom, satu bola dengan 5 custom. Custom yang kelima dihapus, keempat dihapus, ketiga dihapus, sehingga tinggal 2 custom saja. Yang bawah beri warna merah, karena ini sudah merah tinggal diklik. Yang atas beri warna hijau misalkan, terus diklik. Berarti satu objek dengan 2 sprite. Tinggal yang atas customnya misalkan sehat, yang bawah customnya misalkan terinfeksi. Berarti yang atas untuk simbol orang sehat, yang bawah untuk orang yang terinfeksi. Karena ukurannya cukup besar, maka gunakan select, kemudian diberi bingkai, dikecilkan. Nah, kira-kira segini. Letakkan di tengah. Termasuk yang merah, ini juga masih terlalu besar. Select, diperbesar, diperkecil. Nah. Oke. Kira-kira ukuran antara yang merah dengan yang hijau dibuat sama. Nah, sampai di sini bisa kita menuju ke kode. Nama sprite bola atau ball ini bisa diganti dengan nama orang misalkan. Jadi objek ini namanya orang. Orang ini terdiri dari 2 custom, yaitu orang yang sehat dan orang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi berwarna merah dan orang yang sehat berwarna hijau. Kemudian untuk mencoba pergerakannya bisa menggunakan event, kemudian when flag click, ketika bendera hijau diklik, maka motion move, maka dia akan bergerak. Nah, seperti ini bergerak. Kalau diklik dia akan bergerak. Kalau menginginkan dia bergerak terus, ya gunakan control, kemudian forever. Letakkan move di dalam forever, sehingga dia akan bergerak terus. Nah, namun ada kelemahannya, walaupun dia bergerak, apabila dia menyentuh tepi, maka dia akan berhenti. Biar dia berjalan terus, bisa menggunakan motion lagi,
Kemudian di bagian bawah ada if on edge bounce, yang artinya ketika menyentuh tepi maka dia akan berbalik. Letakkan di dalam forever. Nah, pada saat menyentuh tepi, bola menyentuh tepi maka akan berbalik. Kemudian ini pergerakannya hanya ke kiri dan ke kanan. Agar dia bergerak tidak hanya dari kiri ke kanan, matikan dulu. Bisa ditambahkan dengan menggunakan blok namanya point in direction. Point in direction. Jadi kalau di sini point in directionnya 90, ya dia memantul 90 derajat. Coba. Nah, coba angkanya dirubah menjadi 45 misalkan. Matikan, stop, dan jalankan. Nah, dia akan memantul 45 derajat. Agar pertama kali muncul orang ini bisa muncul secara acak, bisa menggunakan go to random position. Jadi dia akan muncul secara random. Kemudian agar derajatnya tidak hanya 45 derajat saja, bisa gunakan di sini operator, kemudian fix random berapa sampai berapa. Misalkan saya setting 1 sampai 100, ya berarti nanti dia akan muncul secara acak dan derajatnya juga dari 1 sampai 100. Nah, kemudian di sini objeknya hanya satu. Jika menghendaki objeknya lebih dari satu atau istilahnya di cloning, itu bisa menggunakan perintah atau blok. Di sini di kontrol ada create clone of myself, menciptakan cloning terhadap dirinya sendiri. Kemudian gunakan perulangan, misalkan repeat 10, kemudian letakkan di atas forever. Coba dijalankan, dia akan mengcloning dirinya sendiri. Walaupun hanya satu. Nah, agar kecepatan dari objek ini bisa diatur, ini tadi angkanya berarti move-nya 10, bisa dibuat dengan menggunakan variabel. Misalkan klik variabel, klik make a variable, misalkan nama variabelnya kecepatan. Kemudian kecepatan ini di set. Di sini guna klik set kecepatan to, letakkan di awal dengan kecepatan berapa. Misalnya kecepatannya adalah 5. Kemudian variabel kecepatan ini letakkan di dalam move 10. Nah, berarti nanti dia akan bergerak lebih lambat. Untuk mengcloning secara manual bisa seperti ini. Pada sprite orang ini diklik kanan duplikat, nah, dijalankan, objeknya akan bertambah. Namun ini secara manual. Agar tidak manual, saya hapus dulu, klik. Nah, caranya bisa cloning, di cloning lagi, yaitu menggunakan perintah create clone juga, tapi perintahnya ada di event when I start as clone. Ketika saya memulai untuk clone, kemudian coding ini bisa diduplikat, diklik kanan duplikat, klik kanan duplikat. Saya geser biar kelihatan lebih rapi, tidak harus di repeat semua. Ini kalau dijalankan akan logikanya akan banyak sekali, karena mengcloning. Nah, biar tidak terlalu banyak, repeatnya dihapus gini. Nah, repeat saya buang. Oke.
Nah, ini materi satu objek kemudian dikloning dan bergerak secara bebas. Jika kita perhatikan dengan adanya blok-blok yang terpasang ini, blok-blok ini mengandung beberapa perulangan. Contohnya di sini forever, pada blok sebelah kiri ada forever move kecepatan if on edge, di sebelah kanan juga ada forever move on edge bounce. Kemudian di sebelah kiri ada go to point direction, di sebelah kanan ada go to point direction. Maka secara struktur ini cukup boros tempat, dan perlu disederhanakan. Untuk menyederhanakan coding-coding ini atau blok-blok ini bisa menggunakan my block, kemudian make a block, kemudian buat nama bloknya apa. Misalkan nama blok yang pertama adalah mulai lokasi. Karena blok yang pertama mulai lokasi. Nah, mulai lokasi itu berisi blok ini. Nah, go to random position ini. Nah, jadi go to random position dan point direction ini didefinisikan ke dalam blok mulai lokasi, sehingga blok mulai lokasi menggantikannya di sini. Bisa dipasang seperti ini, termasuk juga yang ini. Nah, goto ini lebih baik dihapus karena sama. Klik kanan delete block, klik kanan delete block, dan diganti dengan mulai lokasi. Logikanya sama. Jadi ibaratnya ini menjadi sebuah blok tersendiri yang dipanggil nama bloknya. Kemudian forever dan forever ini juga sama. Maka cukup buat blok baru, make a block. Misalkan diberi nama gerakan atau perpindahan gerakan. Oke. Gerakan ini mendefinisikan gerakan forever ini. Nah, sehingga gerakan blok gerakan diletakkan di sebelah kiri, yang sebelah kanan ini dihapus, gantikan dengan gerakan. Secara fungsi sama, namun akan menyingkat banyaknya blok-blok yang tersedia. Fungsinya sama. Ya. Kalau sudah sampai di tahapan ini, di sini kelihatan bahwa orang yang muncul pertama kali adalah orang yang terinfeksi. Ya. Kalau yang diinginkan adalah misalkan yang terinfeksi 1, kemudian yang tidak terinfeksi banyak, ya, maka bisa ditambahkan dengan menggunakan looks. Di looks itu ada sebuah fasilitas di sini, switch custom to. Jadi switch berpindah atau saklar, letakkan di awal. Ketika flag diklik, yang muncul adalah yang terinfeksi. Sedangkan pada saat di cloning, yang muncul adalah yang sehat. Sehingga kalau ini di running, nah, yang terinfeksi hanya 1, sedangkan yang orang lain justru orang-orang yang sehat. Selanjutnya adalah membuat bagaimana jika orang yang terinfeksi ini bersentuhan dengan orang yang sehat atau menulari orang-orang yang sehat. Maka logikanya pada define gerakan di sini ada coding selama forever, selama mereka bergerak, bisa kita tambahkan dengan menggunakan kontrol jika. Jika apa? Logikanya jika warna merah, gunakan sensing touching color jika menyentuh warna. Jika objek ini menyentuh warna, jadi sprite menyentuh warna, jadi klik warna ini, klik, matikan dulu, klik ini, klik yang bawah, nah, tinggal nyontoh di sini. Nah, ini nyontoh warna yang merah, klik, sehingga jika menyentuh warna merah,
maka switch yang ini, switch sehat, maka switch custom to sehat diganti terinfeksi. Sehingga logikanya apabila objek hijau menyentuh merah, maka nanti akan berubah menjadi merah. Itu semakin banyak yang tersentuh, maka akan semakin banyak yang tertular. Repeatnya saya perbanyak 20 misalkan, akan lebih banyak lagi. Saya rubah menjadi 40. Seperti apa? Wah, lebih banyak lagi. Nah, ini bisa dibayangkan kalau orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi sama-sama bergerak, tidak melakukan social distancing, sehingga penularannya akan sangat cepat. Selanjutnya adalah bagaimana apabila pergerakan orang-orang ini ada yang mereka bergerak, moving, dan ada juga mereka yang melakukan social distancing atau berdiam diri di rumah. Maka perlu kita tambahkan blok, beri nama misalkan social distancing. Blok social distancing ini define social distancing ini berisi sebuah logika dari ini. Jika sini diklik kanan, duplikat, letakkan di sini, dan ini dikembalikan lagi. Jika menyentuh warna merah maka akan terinfeksi, namun perlu ditambahkan kontrol yaitu forever, selamanya. Oke, seperti ini logikanya. Selama yang melakukan social distancing tidak tersentuh orang yang berwarna merah, maka mereka akan tetap sehat. Kalau tersentuh merah, maka akan terinfeksi. Nah, sehingga di sini di clone perlu dipasang sebuah blok if else jika gunakan ini sama dengan jika pix random, misalkan jika pix randomnya 1 ke 2 sama dengan 1, 2 sama dengan 1, 1 to 2 sama dengan 1. Oke, ini kan hanya sedikit, dari 1 ke 2 kan sangat sebentar itu. Maka dia akan bergerak, namun jika tidak maka lakukan social distancing. Sehingga yang terjadi nanti kalau ini kita jalankan, ada yang bergerak, ada yang berhenti. Baik yang bergerak ataupun yang berhenti, apabila tersentuh oleh yang terinfeksi, maka akan ikut terinfeksi. Saya jalankan lagi. Nah, ini logikanya. Ada yang berhenti, tidak bergerak, ada yang bergerak. Semuanya akan tetap terinfeksi apabila yang terinfeksi melakukan pergerakan. Nah, ini contoh simulasi bagaimana penyebaran virus COVID-19 menggunakan pemrograman Scratch.
Jadi alangkah baiknya yang terinfeksi juga tidak kemana-mana, yang tidak terinfeksi juga iya. Kalau yang terinfeksi kemana-mana, yang tidak terinfeksi berdiam diri, maka pergerakannya akan tidak secepat apabila semuanya bergerak. Saya rasa materi untuk seperti ini bisa diajarkan kepada peserta didik yang sedang asik belajar coding menggunakan bahasa pemrograman Scratch, karena bahasa pemrograman Scratch ini codingnya tinggal bermain menggunakan blok-blok coding yang sudah disediakan. Saya rasa materinya cukup. Selamat belajar, semoga sukses.